Shalom Aleihim, haleluya, puji Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan sekali lagi dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu pertama di bulan ini, tepatnya 6 Agustus 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan dan akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan yang kudus itu. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa. Serta percayalah Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar atas kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan di minggu pagi yang luar biasa ini kita telah berada di hari yang ke-9. Maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, penaklukan diri. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, sejatinya ibadah adalah sikap tunduk kepada Allah. Manusia perlu menyadari bahwa Allah itu maha mulia, sedangkan ciptaannya, saudara dan saya, telah jatuh dalam dosa. Keagamaan Yahudi memiliki banyak simbol yang menyatakan keagungan Allah. Hal itu tercermin pada kemah pertemuan. Pada kemah Allah terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah dan manusia. Pemisahan itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Allah yang kudus. Terlebih, dahulu mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Allah. Pada masa perjanjian lama, untuk bertemu dengan Allah dibutuhkan perantara, yaitu imam besar. Hanya dialah yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang maha kudus, tempat di mana Allah hadir. Sebelum bertemu Allah, imam besar tersebut harus mempersembahkan korban pendamaian untuk setiap kesalahannya sendiri, agar dirinya tahir di hadapan Allah. Kenyataan ini membuat kita menyadari bahwa kesucian hidup menjadi faktor utama bagi seseorang untuk berjumpa dengan Allah. Dan saat ini kita mengetahui kebenaran Yesus sebagai imam besar agung yang sempurna itu telah menjadi pembuka jalan bagi kita, bagi segenap manusia, agar dapat berjumpa dengan Allah tanpa diliputi rasa takut. Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian dan tebusan salah. Dengan penebusan itu, manusia, saudara dan saya, dan setiap orang percaya kepadanya dapat masuk dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita. Kita dapat beribadah dan berjumpa dengan Allah pribadi lepas pribadi dengan riang gembira. Karena itu selayaknya lah kita waktu beribadah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, membawa persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pertama-tama hidup kita kiranya ditahirkan oleh Allah menjadi dupa yang harum dan berkenan kepadanya. Selanjutnya adalah hati kita, pikiran kita, sehingga ketika kita ada di rumah Tuhan, tidak hanya tubuh kita yang terlihat beribadah, tapi sikap hati, pikiran dan jiwa kita sungguh-sungguh fokus untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah. Mendapatkan penebusan di dalam Yesus menjadi rasa syukur yang tak pernah bisa kita balas dengan apapun. Kematian Kristus membuka jalan dan memampukan kita kembali pada hidup yang baru. Kematian Kristus membukakan jalan dan memampukan kita untuk tidak kembali pada hidup yang lama. Karena itu, mari, setelah Tuhan membukakan jalan bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah, pergunakan kesempatan itu untuk berjumpa dengan Dia. Hari ini, ketika kita akan beribadah kepada Tuhan, mari, berjumpalah dengan Allah. Bawalah persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Bawalah hidupmu dengan sungguh-sungguh. Bawalah penyembahanmu dengan sungguh-sungguh. Pujianmu, syukurmu, tepuk tanganmu, musik yang kita akan alunkan, persembahan yang kita akan bawa di altar Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Karena sesungguhnya kita dapat berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Biarlah kiranya sukacita sorgawi mengalir atas kita semua. Buka pintu hatimu untuk menerima kebenarannya saat firman Tuhan akan dibentangkan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya engkau melayani dengan pengurapan Tuhan. Sehingga ketika engkau berdiri, engkau tidak berdiri atas namamu, tapi engkau berdiri atas nama Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang melayakkan engkau untuk melayaninya hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang akan bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan. Pagar perlindungan Tuhan nyata atas hidupmu.
sehingga saudara bisa tiba di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bergegas untuk berjumpa di rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji, apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Sekali lagi bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju rumah Tuhan, perlindungan Allah nyata dalam hidupmu sampai di rumah Tuhan. Dan setelah ibadah mungkin kita akan melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya, dimanapun saudara berada sepanjang hari ini, pagar perlindungannya nyata bagimu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.